Apa senjata paling mematikan pada abad ke-20? Mungkin yang pertama terpikir adalah bom atom yang diperkirakan telah membunuh 200.000 orang saat Amerika Serikat (AS) menjatuhkan 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada 1945. Namun ada satu senjata lain yang telah membunuh lebih banyak orang, jumlahnya hingga jutaan, yaitu senapan serbu Kalashnikov, atau lebih dikenal sebagai AK-47. Senjata ini awalnya dikembangkan secara rahasia untuk militer Uni Soviet, hingga kini diperkirakan 100 juta AK-47 dan variannya telah diproduksi. Senjata ini kini dapat ditemukan di seluruh dunia, termasuk di tangan warga sipil AS. Pada 2012, mereka membeli AK-47 sama banyaknya dengan polisi dan militer Rusia. Sebagai seorang dokter, saya telah menyaksikan kehancuran yang bisa dihasilkan senjata ini pada tubuh manusia. Desainer senjata Rusia Mikhail Kalashnikov menemukan senjata ini di pertengahan abad ke-20. Lahir tanggal 10 November tahun 1919, Kalashnikov adalah seorang mekanik tank di militer Soviet selama Perang Dunia II. Ia terluka dalam invasi Jerman di Uni Soviet pada 1941. Setelah menyaksikan sendiri keunggulan tempur senjata api tentara Jerman, Kalashnikov memutuskan untuk mengembangkan senjata yang lebih baik. Selama masih di militer, ia menghasilkan beberapa rancangan yang kalah dari rancangan pesaing sebelum akhirnya menghasilkan AK-47 yang pertama. AK-47, temuan terbaik Kalashnikov, adalah kepanjangan dari automat Kalashnikova 1947, tahun senjata itu diproduksi pertama kali. Pada 1949, AK-47 menjadi senapan serbu Angkatan Darat Soviet. Senjata ini kemudian diadopsi negara lain dalam Pakta Warsawa, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol revolusi di pelosok dunia seperti Vietnam, Afghanistan, Kolombia dan Mozambik. AK-47 bahkan ada di bendera Mozambik. Bendera Mozambik berisi sebuah AK-47 dengan bayonet, melambangkan pertahanan dan kewaspadaan. Sepanjang hidupnya, Kalashnikov terus memperbaiki desain klasik senjata ini. Pada 1959, AKM mulai diproduksi. AKM menggunakan receiver, bagian badan senapan yang berisi mekanisme penembakan, berbahan logam yang dicetak mesin, stamping, sehingga lebih ringan dan murah. Ia juga mengembangkan senapan mesin PK. Modifikasi AK-47 masih diproduksi di negara-negara di seluruh dunia. Mengapa AK-47 adalah senapan yang demikian revolusioner? Senapan ini relatif mudah untuk diproduksi, pendek dan ringan, dan mudah digunakan, dan punya sedikit recoil, hentakan yang disebabkan oleh senjata api ketika ditembakkan. Senapan ini juga legendaris karena keandalannya dalam kondisi berat dari hutan belantara yang basah hingga badai pasir Timur Tengah, dalam dingin dan panas ekstrim. Kalashnikov senang menyombongkan keunggulan senapannya atas senapan M16 AS. Selama Perang Vietnam, kata dia dalam wawancara pada 2007, serdadu Amerika membuang M16 mereka dan mengambil AK-47 dan peluru dari tentara Vietnam yang tewas. Kini, harga secara global bisa mencapai ratusan dolar AS, tapi beberapa AK-47 bisa dibeli dengan harga hingga $50, sekitar Rp700.000. Produksi besar di seluruh dunia, terutama di negara dengan biaya buruh rendah, telah menekan harga senapan AK. Atas jerih payahnya, Uni Soviet menganugerahi Kalashnikov hadiah Stalin, Bintang Merah, dan Ordo Lenin. Kalashnikov meninggal sebagai pahlawan nasional pada 2013 dalam usia 94 tahun.